FISIP 11, Leading the Future Society. Aku Aimee Harika. Di sini kita akan ngobrol santai sama salah satu mahasiswa berprestasi, Kak Rafisa, yang merupakan mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UNS sekaligus Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Membahas perjalanan Kak Rafisa selama menjadi Duta Genre dari kegiatannya sampai pandangannya tentang remaja pada saat ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai bahas tentang perjalanan Kak Rafisa menjadi Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Halo Kak Rafisa. Halo juga untuk semuanya. Sebelum mulai podcast, Kak Rafisa boleh kenalin diri dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rafisa Ronaldina Putri. Teman-teman mengenal aku sebagai Rafisa atau juga ada yang manggil aku Ica juga nih. Sekarang aku sebagai mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2024 di FISIP UNS. Dan sekarang aku lagi mau naik nih ke semester 4, Kak. Gitu. Kalau ngomongin soal Duta Genre nih, pasti ada dong momen yang mungkin nggak terlupakan. Iya. Apa hal yang pertama kali terlintas di pikiran kakak waktu join ke ajang Duta Genre ini? Oke, kalau aku melihat Duta Genre itu bukan tentang selempang aja ya Kak, tapi gimana sebagai duta itu privilege untuk aku bisa menjamah orang-orang lebih mudah, tapi jangan sampai karena selempang ini justru akses itu tertutup. Jadi aku berharap ketika nanti menjadi seorang duta genre itu aku bisa menjamah dan berinteraksi lebih luas lagi dengan teman-teman di luar sana kayak gitu Kak. Yes. Sebelum sampai di titik ini nih, pasti juga ada proses yang panjang kan? Apa sih yang bikin kamu tertarik buat ikut ajang ini? Oke, cerita dikit ya. Jadi Oke, dulu tuh boleh. aku SMA sebenarnya udah dimintain ikut aja gitu sama teman-teman, sama orang tua, tapi belum tergerak kan, belum ada tujuan nih untuk ikut. Nah, akhirnya pas masuk kuliah, dunianya itu udah mulai berubah kan ya Kak, yang nggak cuman ya dunia SMA berangkat sekolah pulang, masuk ke kuliah ketemu berbagai macam background cerita dari teman-teman khususnya remaja. Nah, ketika melihat itu tuh mulai muncul tuh keresahan kayak kita udah banyak nih seminar-seminar yang bahas tentang kemajuan untuk remaja di Indonesia masa 2045, tapi kok yang aku lihat realitanya masih banyak PR buat kita nih. Akhirnya aku baru tergerak tuh untuk ikut. Kayaknya Duta Genre bisa deh jadi akses aku untuk bergerak, ngajak teman-teman, nyebarin semangat dan spirit untuk kita nih remaja yuk bisa lah bangun masa depan yang lebih baik dan more better gitu. Terus tantangan yang menurut kakak susah selama masa seleksi sampai akhirnya dinobatin jadi Duta Genre itu apa? Jujur lebih banyak seneng ya Kak, karena ketemu teman-teman kan di masuk Duta Genre itu jarak usianya tuh berbeda-beda, ada yang udah semester di atasku, ada yang di bawahku, bahkan yang SMA masih kelas 1 pun ada. Nah, aku jadi belajar banyak hal ketika kita ngomongin satu isu yang sama nih sebagai Duta Genre nantinya. Kita di sana bisa bertukar pikiran. Susahnya tuh jadi terobati karena di sana kita kan selama karantina 3 mingguan itu berjuang bareng istilahnya ya, nggak anggap itu sebagai rival karena pada akhirnya kita punya PR bersama dan tanggung jawab bersama untuk menyebarkan semangat untuk remaja membawa nilai-nilai dari genre itu sendiri gitu Kak. Jadi dari perjalanan itu tuh lebih banyak serunya ya daripada tantangannya ya. Jadi keobatan lah tantangannya tuh, meskipun capek tuh wah kerasa sih nggak capek fisiknya ketika pulang harus besok pagi nyiapin hari lagi, nyiapin mental lagi untuk besok ada seleksi apa lagi, besok ada persiapan tertulis apa, lisan, ujian apa lagi ya gitu kan. Tapi karena ketemu teman-teman yang sportif semua itu bisa lewatin gitu Kak. Dari perjalanan itu tadi, momen yang paling berkesan, yang paling diingat selama itu tadi tuh apa sih? Kalau aku ketika dapat
kegiatan yang langsung terjun ke lapangan, ketemu teman-teman yang belum bisa aku temui ketika aku bukan sebagai duta genre ya. Mungkin itu yang aku bilang, akses sebagai duta genre itu menjadi privilege, maka aku ketemu teman-teman yang memang butuh tambahan interaksi. Kemarin aku ke SLB itu bener-bener yang ketika aku belajar bahasa isyarat di tempat kak, karena ngajak ngobrol tuh kan aku udah kesulitan di sana, tapi perlu penyesuaiannya, perlu mempelajarinya tuh bikin hatiku benar-benar tersentuh ya ketika ketemu teman-teman kayak gitu. Ternyata semua orang itu punya hak untuk didengar, punya hak untuk disayang dan diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya selayaknya manusia. Istilahnya orang Jawa ngomong kayak uang gitu ya. Kayak gitu sih kak yang aku pelajari, dan itu selalu membekas pulang dari kegiatan. Kayak gitu. Jadi itu selama perjalanannya ya. Iya. Terus setelah menyandang title duta genre ini, sebenarnya peran utama kakak tuh apa dalam menjalankan kegiatannya? Peran utamanya kita itu duta genre itu kan generasi berencana ya. Kita di bawah Kementerian yang arahnya itu nanti ke pembangunan keluarga. Sedangkan genre ini lebih fokusin nanti ke remaja tuh. Bagaimana remaja-remaja Indonesia menyiapkan masa depannya, dari apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman genre ini belajar bareng nih, belajar tentang materi-materinya ya, seks bebas, terus mengenai mental health, terus pernikahan ini gimana aja, stunting pun juga kita pelajari kan. Semua case ini tuh saling berkesinambungan gitu loh kak, untuk mempersiapkan dan mencegah sesuatu yang memang nantinya bisa membahayakan masa depan. Jadi kita sama-sama yuk kita persiapkan masa depan kita bareng supaya punya kehidupan, dan kita tuh semua punya hak untuk masa depan yang lebih cerah, aman dan nyaman seperti itu. Nah tugas-tugas teman-teman duta cinta ini menciptakan ruang aman dan nyamannya itu. Tapi aku berharap nggak berhenti sampai, kan selama duta cinta kan cuma 1 tahun ya masih jabatannya ya. Aku harap tuh nggak berhenti sampai situ aja. Ketika lulus memang pun aku bisa menjalankan tanggung jawab sebagai manusia itu sih kak. Terus sebagai duta genre, kan kakak udah banyak explore nih, ya kan? Baca sih. Kalau kita lihat kondisi remaja sekarang, khususnya di daerah Sukoharjo ya, Iya. isu genre apa yang menurut kakak penting buat remaja? Isunya itu aku melihatnya ya teman-teman di Sukoharjo, tapi sebenarnya nggak terpusat di Sukoharjo aja, karena ternyata ketika keluar pun permasalahannya masih sama. Teman-teman remaja ini kebagi dua sih kak, aku bedainnya. Teman-teman yang harus fokus dengan gimana dia bisa hidup di hari itu aja tuh, mereka udah alhamdulillah. Aku menemukan teman-teman yang kayak gitu, sehingga masa depan pun kadang pikir nanti lah, mereka masih berpikir kayak gitu. Sedangkan yang kedua, ketika teman-teman yang punya background settle dari segi ekonomi dan kondisi keluarganya settle, mereka justru lebih jadi ikutan juga, nggak melihat masa depan yang harus dipersiapkan, karena aku udah punya kehidupan yang nyaman, so apa yang harus aku persiapkan di masa depan gitu. Itu ada dua tantangan itu. Karena apa? Ya kita balik lagi sebagai anak fisip yang lihat arus globalisasi juga deras, yang bikin teman-teman itu nggak mengikuti arus itu benar-benar sekencang itu. Mereka jadi nggak punya waktu untuk refleksi lah istilahnya. Padahal sebenarnya yang kita hadapi sekarang itu permasalahan udah lebih bahaya sebenarnya, cuma karena dibalik ditutupin sama tren-tren yang mungkin kelihatannya oke dan fine, tapi ternyata cukup lebih bahaya gitu. Dari isu-isu itu, semisal kayak yang pertama tadi ya, yang mikirin masa depan tuh kayak nanti aja dong. Iya. Itu tuh langkah nyata yang mau Karavisa lakuin buat mengatasi itu apa? Sebenarnya untuk teman-teman yang masih memikirkan gimana caranya di hari ini aja untuk bisa melanjutkan hari itu, dan cukup berat, dan itu di luar kendali mereka sebenarnya kak. Jadi aku kadang melihatnya itu yang jadi kesalahan struktural, jadi nggak bisa salahkan langsung ke remajanya itu ya, karena memang backgroundnya menuntut dia harus seperti itu. Aku bener-bener coba bukan kerja ya istilahnya,
aku benar-benar coba ngimplementasiin nilai-nilai yang aku bawa di genre itu. Nggak ketika bertugas aja membawa selempang itu, teman dekat aja, nggak perlu kita terjun ke keluar kota ke suatu daerah gitu. Sebenarnya teman-teman dekatku itu sendiri pun punya banyak berbagai cerita yang sebenarnya mereka butuh uluran tangan untuk dibantu. Nah, dari langkah-langkah kecil seperti itu, aku cuma pengen menciptakan ruang aman dan nyaman gitu lagi kak. Nggak ada yang bisa menghakimi. Itu kan karena stigma-stigma itu yang bikin mereka merasa ya circle itu jadi lingkaran setan lah istilahnya. Mereka terpentok kanan kiri. Aku pengen menciptakan ruang aman dan nyamannya sehingga mereka merasa mereka masih punya hak untuk punya masa depan. Jangan karena yang punya masa depan cuma orang-orang yang ambis, cuma orang-orang yang smart dan lain sebagainya. Semua orang punya masa depan, itu hak mereka untuk merasakan itu. Jadi apa yang menciptakan ruang aman dan nyaman kayak gitu. Jadi kakak ini sebagai duta genre kehidupannya udah cukup sibuk ya. Sibuknya sih ya sosok. Gimana caranya kakak membagi waktu menjadi duta genre, terus juga menjadi mahasiswi hubungan internasional ya? Yes. Kesibukan itu tuh bagi aku bukan sesuatu yang justru bikin nanti aku punya prestasi ya Kak. Karena yang bikin orang itu bisa sukses dengan prestasi itu lebih ke gimana menyelesaikan tanggung jawabnya, bukan dari seberapa sibuknya orang itu. Nah, jadi aku ya awalnya tuh pasti FOMO ada Kak, semester 1 aku coba sana sini, wah itu sibuknya sibuk gak beraturan gitu loh Kak. Tapi ketika naik semester 2, 3 mulai tuh kebentur dengan realita, ternyata yang aku perlukan di sini yang bikin aku bisa grow dan improve tuh tanggung jawabnya, bukan tentang sibuknya. Itu kan kadang jadi miskonsepsi ya teman-teman ya. Nah, akhirnya aku coba membagi waktunya itu dengan gimana mau bertanggung jawabnya. Aku bisa nggak ambil tanggung jawab di organisasi, aku bisa nggak ambil tanggung jawab sebagai salah satunya di genre gitu. Dan akhirnya sekarang mau naik semester 4 nih, aku mulai minimalisir dan coba cari yang tanggung jawabnya itu memang bisa bener-bener aku pegang. Dan ketika nanti tanggung jawab udah bisa dipegang, nanti ngalir sendiri Kak, entah itu lesson yang aku dapetin dari tanggung jawab yang aku jalankan, entah itu nanti juga prestasi yang ngalir sendiri lah. Dan prestasi pun juga bukan tentang pengakuan ya, tapi gimana ilmu itu yang aku dapatkan bisa berdampak ke kehidupan sosial kayak gitu. Kakak ini kuliahnya di hubungan internasional ya. Ilmu-ilmu di HI itu sebenarnya kepake nggak sih dalam perannya kakak sebagai duta genre? Ya, kalau karena FISIP ya ilmu sosial dan politik terasa banget Kak kepakainya, karena aku belum bisa secara utuh bilang di HI-nya itu bisa kepakai karena kan ranahnya internasional ya. Tapi dari pondasi-pondasi ilmu HI itu sendiri kan masih semester 1, 2, 3 tuh aku masih bisa merasakan pondasi-pondasinya dulu tuh. Kalau yang menjurus nanti kan masih semester atas. Dan ketika melihat yang ilmu dasarnya HI itu sendiri banyak kepakainya sih Kak. Kayak contoh, aku kan juga belajar ini matkul di sosiologi. Nah itu gimana berinteraksi, ngelihat konflik sosial dan lain sebagainya kan itu bener-bener pakai Kak. Ketika terjun ke lapangan ternyata konflik-konflik itu masih banyak di sekitar kita. Bukan masih sih, emang konflik itu emang selalu harus ada kan justru. Tapi gimana kita mitigasinya dan lain sebagainya tuh di HI itu adalah mempelajari kayak gitu Kak. Aku coba sebenarnya kan ranahnya ke negara tuh, coba kecilin lagi antara orang ke orang gitu. Coba cocok loginya tuh tetap nyambung juga sih ternyata. Mikirnya kayak gitu ternyata Kak. Jadi ilmunya tuh nggak jauh-jauh banget lah ya. Ya, justru apa ya, saling membantu lah. Kadang aku di HI dapetin materi apa ya, adalah matkul yang aku lupa matkulnya apa. Pernah itu aku keinget aku ya pernah deh dengerin cerita ini pas aku terjun ke lapangan di daerah ini. Aku pernah saling ngisi lah Kak, saling linear. Menuju ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Apa harapan kakak buat genre Sukoharjo, terutama sama buat diri kakak sendiri? Oke, untuk game Sukoharjo tentunya
teman-teman genre Sukoharjo ini di mata aku orang-orang hebat, bener-bener mereka bekerja tuh tanpa pamrih, orang-orang yang jadi garda terdepan untuk bawa spirit-spirit masa depan yang lebih cerah, dan semua orang tuh punya hak untuk masa depan itu sendiri. Aku harap teman-teman genre Sukoharjo itu nanti dan genrenya Sukoharjo itu sendiri bisa menjaga spirit itu dan terus memberikan dampak yang nyata, nggak hanya untuk orang-orang dan remaja Sukoharjo, tapi kalau bisa lebih luas lagi, dan mungkin Indonesia tuh bisa lah jadi PR-nya kita bersama gitu Kak. Tapi kalau PR catatan untuk aku sendiri dan pesan untuk aku sendiri, semoga apa yang aku jalankan itu bisa jadi sesuatu yang ya bukan ada pengen imbalannya atau pamrihnya, karena segala sesuatu yang dilewatin, susah senangnya, kita semua punya nilai yang berharga untuk kehidupan selanjutnya, dan semua itu adalah pelajaran yang harus dilewatin dan dipelajari juga. Jadi gitu ya. Yes, gitu Kak. Nah, gak kerasa ya obrolan kita udah sampai di akhir episode. Buat penutupan obrolan kita hari ini, apa pesan kakak buat anak remaja yang masih ragu buat ikut ajang Duta Genre? Oke. Dulu sama cerita kayak aku kan, aku dulu juga ragu, tapi ketika teman-teman coba melihat ke sekitar, ternyata banyak orang yang masih butuh tangan kita untuk dibantu. Coba teman-teman bisa melihat ke sekitar, ternyata Duta Genre ini perannya bukan sekedar mejeng dan pakai selempang dan jadi apa ya, jadi artis-artis medsos gitu yang upload konten terus-terusan. Enggak teman-teman, PR-nya kita tuh lebih besar dari itu, dan ketika teman-teman udah coba bergelut ke dunia dari teman-teman Duta Genre, teman-teman bisa mengimplementasikan banyak hal dari gak cuma pembelajaran tentang materi, tapi akan kita bisa mengimplementasikan kehidupan kita yang benar-benar nyata dan berdampak teman-teman. Gitu Kak. Nah, sekian dari kami. Terima kasih ya buat Kak Rafisa yang udah mau berbagi cerita dan insight di podcast FISIP ini. Terima kasih kembali Kakak. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi inspirasi dan nambah perspektif baru buat teman-teman sekalian. Buat FISIP listeners, jangan lupa subscribe untuk ikuti podcast kita berikutnya. Aku, Aime Harika, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.